Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Om Santi Satyom. Pada sesi sebelumnya, kita berhasil membahas tentang akses mikrotik. Dan pada sesi kali ini, kita akan melanjutkan tentang akses mikrotik, yaitu basic configuration yang ada di mikrotik. Dan ini adalah list konten yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengkonfigurasi hostname, yang kedua adalah mengkonfigurasi IP, yang ketiga adalah trik menggunakan CLI, yang keempat adalah service IP, yang kelima adalah router OS login management user, dan yang keenam adalah router OS login management groups. Yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Konfigurasi hostname atau identity pada mikrotik dapat dilakukan dengan dua cara utama, yaitu melakukan antarmuka grafis atau winbox dan melalui baris perintah terminal atau CLI. Yang pertama, melalui winbox atau GUI. Ini adalah cara paling umum digunakan karena mudah dipahami. Yang pertama, buka aplikasi winbox dan masuk ke mikrotik. Yang kedua, pilih menu sistem dan identity. Yang ketiga, masukkan nama hostname yang diinginkan. Yang ketiga, masukkan nama atau hostname yang diinginkan pada form yang disediakan. Klik apply lalu OK. Dan setelah kita pencet OK, otomatis hostname-nya akan berubah seperti apa yang kita inginkan. Untuk yang melalui terminal atau CLI, cara ini dilakukan dengan memasukkan perintah langsung, baik via SSH atau telnet, atau terminal dalam winbox. Yang pertama, buka new terminal, ketik perintah berikut, /system identity setname, nama router baru, atau /system enter /identity setname, sama dengan nama router baru. Kita akan mencontohkan langsung ya teman-teman. Pastikan kalian sudah terhubung ke dalam mikrotik ya menggunakan Pinet Lab. Ini dia teman-teman, kita sudah login ke winbox ya. Kita login. Kita skip saja. Lalu cara yang pertama itu seperti apa? Yang pertama kita pencet sistem nih, lalu kita pencet identity. Nah, di sini kalian bisa ubah suka kalian teman-teman. Di sini saya akan mengubah menjadi nama saya, yaitu Ibnu. Lalu kalian pencet apply, lalu OK. Oke teman-teman, untuk yang CLI seperti ini kita akan menggunakan dari terminal winbox. Yang pertama pencet ini ke paling bawah, pencet yang new terminal. Pada new password, lalu pencet aja ctrl-c. Nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Caranya kita /system identity setname sama dengan nama router baru, misalnya mikrotik itu namanya mikrotik itu teman-teman. Kita enter saja. Nah, di sini otomatis sudah terganti ya teman-teman. Kita coba cek di terminal dari Pinet Lab ya, caranya. Kita refresh ya teman-teman. IP address. Nah, jika kalian lihat ini kita sudah berhasil mengubah namanya menjadi mikrotik gitu teman-teman. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke konfigurasi IP address teman-teman. Konfigurasi IP address adalah proses pengaturan alamat IP address, subnet box, dan gateway pada antarmuka interface perangkat mikrotik aplikasi GUI winbox atau CLI. Yang pertama melalui GUI. Yang pertama, kalian klik menu IP, klik address, lalu klik tombol plus atau add. Yang kedua, isi bagian berikut teman-teman. Masukkan IP address dan trafiknya. Contoh 192.168.10.1/24 sebagai trafiknya. Lalu pilih interface yang akan digunakan. Misalnya interface 2 teman-teman. Lalu klik apply lalu OK.
Lalu untuk menggunakan CL melalui CLI, kita bisa buka terminal seperti tadi, ketikkan perintah berikut teman-teman, IP address 192.168.20.1/24 Ethernet 3 teman-teman. Kita akan contohkan untuk yang GUI teman-teman. Caranya seperti ini teman-teman. Kalian ke IP address ini, lalu ke addresses. Nah, di bagian sini kalian pencet new. Di sini kalian pilih saja masukkan 192.168.10.1, lalu Ethernetnya ini kalian pilih ke Ethernet 2, lalu apply, lalu oke. Nah, otomatis kita di sini mempunyai address tambahan yaitu 10.1 teman-teman. Bagaimana cara menggunakan CLI-nya untuk menambahkan? Nah, CLI ini juga bukan hanya untuk menambahkan, tapi bisa untuk menghapus, men-disable atau men-enable, dan untuk men-set konfigurasinya teman-teman. Kita mencet terminal lagi teman-teman. Seperti tadi Ctrl C. Nah, di sini kalian akan menggunakan yang namanya perintah IP address sekian ya teman-teman. Gini teman-teman. IP address terus address address 192.168.20.1 trafiknya 24. Lalu interface Ether 3 teman. Interface sama dengan Ether di sini, lalu di sini interface sama dengan Ether 3 teman, lalu enter. Nah, otomatis jika kalian kita lihat di IP-nya akan muncul ya teman-teman yang di Ether 3. Nah, kita sudah menambahkan di Ether 3 teman-teman. Lalu untuk menghapusnya seperti apa? Kita menggunakan ROM yaitu IP address /remove number 2. Ini teman-teman. IP address remove number 2, enter. Nah, otomatis nanti di IP kalian akan terhapus yang 20.1 teman-teman. Lalu untuk mendisable atau enable-nya sebenarnya ada dua cara, menggunakan GUI dan CLI teman-teman. Jika GUI kalian pencet saja ini, lalu di sini ada baikan enable atau disable. Jika kalian ingin disable, ketik disable, enable. Nah, kita akan menggunakan prompt dari CLI yaitu sebenarnya teman-teman. Kita akan mendisable ya teman-teman, IP address disable number 1 teman-teman, lalu kita enter. Nah, otomatis nanti di IP ini akan yang namanya terdisable teman-teman. Kita lihat sini. Nah, di sini sudah terdisable teman-teman. Di sini ada X. Nah, kita akan enablekannya lagi. Nah, di sini langsung terenable teman-teman. Lalu untuk men-set konfigurasinya, misalnya status apa ini kan 192.168.10.1 ya teman-teman. Di sini kita mempunyai perbedaan, misalnya teman-teman ada kesalahan, bisa 10-nya pengen diganti ke 15 juga bisa teman-teman. Caranya ketik seperti ini teman-teman. Kita ke ini lagi, ke CLI. Caranya teman-teman. Caranya IP address, lalu kalian IP address set 1 address. Nah, set 1 address teman-teman. Set 1 address. Nah, di bagian sini nanti kalian tambahkan IP yang baru ya, yang ingin kalian perbaiki. Misalkan ini kan 10, nanti saya perbaiki menjadi 15 teman-teman. Ini 192.168.15.1/24. Lalu enter. Nah, nanti jika kita buka IP-nya di sini,
nanti otomatis akan berubah menjadi ke 15 teman-teman, 15.1. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang trik menggunakan CLI teman-teman. Sebenarnya di sini ada banyak trik yang menggunakan CLI, kalian bisa cari saja di Google. Tapi yang paling sering saya pakai yaitu adalah tab teman-teman. Apa fungsi tab ini? Nih, jikalau kalian misalnya ingin mempercepat, jadi gunanya tab ini itu untuk mengkoreksi prompt kalian teman-teman. Misalnya IP terus tab, nah otomatis nanti dia akan mengkoreksi jadi address artnya tuh. Lalu misalnya PR terus kita tab jadi print, lalu kita enter, nah bisa teman-teman. Lalu untuk yang selanjutnya adalah IP service teman-teman. IP service adalah layanan yang digunakan untuk mengakses atau login ke router yang menjalankan MikroTik Router OS. Melalui layanan ini, administrator dapat mengelola router dan jaringan lokal maupun jarak jauh. IP service juga dapat digunakan untuk membatasi akses pengguna dengan cara menonaktifkan service tertentu, mengubah nama port, membatasi alamat IP yang boleh membatas alamat IP yang boleh mengakses. Dan pada konfigurasi keamanan router yang menjalankan MikroTik Router OS, langkah pertama adalah menonaktifkan seluruh service yang tidak diperlukan pada menu IP terus service teman-teman, dan hanya menyisakan SSH dan Winbox sebagai metode akses ke router. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko akses tidak sah dalam jaringan. Langkah berikut adalah mengubah port default dari kedua service tersebut. Port SSH yang awalnya menggunakan port 22 diubah menjadi 9022, sedangkan port Winbox yang awalnya 8291 diubah menjadi 3000. Perubahan port ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dengan menghindari penggunaan port standar yang mudah dikenali. Setelah konfigurasi selesai, administrator perlu login kembali ke router menggunakan port yang sudah diubah dengan untuk memastikan pengaturan berhasil diterapkan. Jika mencoba mengakses router menggunakan port default, maka koneksi tidak akan berhasil karena router hanya menerima koneksi melalui port baru yang telah dikonfirmasi. Dengan demikian, perubahan service default ini menjadikan salah satu metode dasar dalam meningkatkan keamanan akses router service teman-teman. Lalu kita akan mempraktekannya teman-teman. Di sini kita membuka Winbox, kita pencet IP. Nah, di sini kita pilih yang namanya itu services teman-teman. Nah, di sini ada banyak sekali, tapi kita akan yang aktifkan adalah Winbox dan SSH teman-teman. Caranya kita pencet CTRL teman-teman, untuk langsung banyak gitu. Lalu kita langsung disable semuanya. Nah, ini sudah terdisable semuanya. Nah, di sini juga kan ada telnet ini dimatikan ya teman-teman. Jadi kalau kita akses menggunakan CND, maka kita tidak akan bisa terhubung ke telnet ya teman-teman. Lalu setelah kita mendisable semuanya dan menyisakan SSH dan Winbox, pada kali ini kita akan lanjut untuk mengubah portnya teman-teman. Untuk SSH kita ganti menjadi 922, lalu apply, lalu OK. Untuk Winbox kita menjadi ke 3000 teman-teman. Apply, lalu OK. Oke, di sini kita sudah berhasil mengetik port 90.22 dan 3000. Cara untuk mempraktekannya sebenarnya untuk SSH ini bisa menggunakan putih. Dengan yang pertama, kalian ketik IP address, lalu di portnya di sebelah kanan ketik 9022, lalu pencet enter. Nah, di situ kalian bisa login menggunakan port tersebut teman-teman. Dan Winbox, kalian buka Winbox baru di sini, di kanan atas ini. Lalu kalian masukkan IP address, terus ×2, terus 3000 teman-teman. Nanti kalian bisa menggunakan Winbox menggunakan port yang di sebelah teman-teman. Permasalahan saya di sini adalah saya tidak menggunakan IP address teman-teman, tapi menggunakan MAC address. Jadi saya tidak bisa melakukan praktek itu teman-teman. Tapi jika kalian bisa menggunakan IP address, maka kalian bisa mempraktekkan itu teman-teman, seperti itu.
kita akan balikan lagi ya teman-teman ke awal. Oke teman-teman, di sini kita sudah membalikan ke default ya teman-teman, atau pengaturan awal. Nah, kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu router OS login management teman-teman. Login manajemen pada MikroTik router OS adalah sistem pengaturan yang mengatur cara pengguna, administrator atau user masuk ke dalam router serta hak akses yang dimiliki setelah berhasil login. Fitur ini sangat penting dalam manajemen jaringan karena berkaitan langsung dengan keamanan dan kontrol administrasi perangkat. Secara umum, login manajemen berfungsi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki username dan password yang valid yang dapat mengakses router. Selain itu, router OS juga memungkinkan administrator untuk mengatur tingkat hak akses privilege bagi setiap user, sehingga tidak semua pengguna dapat mengkonfigurasi router. Router OS menyediakan beberapa metode login untuk mengakses perangkat, diantaranya melalui Winbox, SSH, Telnet, Webfix, maupun konsol. Setiap metode akses ini diatur dalam menu IP lalu service, sehingga administrator dapat menentukan service mana yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai kebutuhan jaringan. Pada perangkat yang menjalankan MikroTik router OS, login manajemen berperan langsung dalam mencegah serangan keamanan seperti brute force pada Winbox. Brute force attack adalah metode serangan di mana penyerangan mencoba berulang-ulang kombinasi username dan password sampai menemukan kombinasi yang benar. Dalam kasus Winbox, penyerangan bisa menggunakan penyerang biasanya menargetkan port default 8291 untuk mencoba login secara otomatis menggunakan script atau bot. Disinilah login manajemen menjadi sangat penting karena pengaturan login yang baik dapat mengurangi resiko serangan tersebut. Nah, makanya kita di sini mempelajari service terlebih dahulu, lalu ke login manajemen teman-teman. Lalu di sini kita akan masuk ke prakteknya teman-teman. Oke, kita sudah masuk ke dalam inbox ya teman-teman. Kita pencet sistem, lalu di sini ada user, kalian pencet. Nah, di sini kan ada admin ya teman-teman. Ini rawan sekali terkena brute force ya teman-teman. Kita akan menambahkan agar tidak mudah. Di sini kalian new ya, pencet new. Lalu di sini user 1, kita tulis saja di sini user Ibnu. Lalu di sini full dulu ya teman-teman, full. Lalu kita langsung aja password itu sebenarnya untuk password ini tuh sebaiknya diisi ya teman-teman agar tidak mudah terkena hack, karena kan ini nanti jadi passwordnya kosong. Jadi kita isi menjadi 123, apply. Yang sabangnya doang 123, apply, lalu oke. Nah, di sini ada namanya user Ibnu teman-teman. Di sini user Ibnu adalah yang barunya teman-teman. Kita login dulu menggunakan user Ibnu, kita sini, lalu kita adminnya kita ganti teman-teman. Jadi user Ibnu dan passwordnya 123. 123. Lalu kalian connect. Nah, di sini kita berhasil connect menggunakan user Ibnu teman-teman. Di sini kita akan menonaktifkan adminnya teman-teman ya. Caranya klik admin lalu disable. Nah, di sini kita akan close yang admin saja. Kita akan menggunakan yang user Ibnu. Lalu kita pencet lagi ke sistem dan user. Nah, di sini kita akan buat satu lagi untuk yang read teman-teman. Kita bikin saja user 1 di sini ya teman-teman. Lalu read di sini. Untuk passwordnya kita biarkan kosong saja karena nanti kita juga akan disable. Kita apply, lalu kita oke. Nah, untuk yang read sorry teman-teman. Untuk yang user 1 ini teman-teman hanya untuk membaca saja teman-teman, tidak bisa untuk mengkonfigurasi. Jadi kita misalnya ini user 1, lalu kita enter karena tidak kita masukkan password. Nah, di sini dia hanya bisa untuk melihatnya saja. Kita tidak bisa mengganti addresses dan identity dan lainnya. Di sini terblocking ya teman-teman.
maupun di sistemnya juga akan terblocking dari usernya, teman-teman. Jadi read ini berfungsi untuk membaca saja, teman-teman, tidak bisa untuk mengkonfigurasi. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita akan lanjut ke selanjutnya, tapi sebelumnya kita akan disable dulu atau remove saja. Selanjutnya adalah router OS login management, teman-teman. Dalam grup pada sistem login management Mikrotik router OS, grup digunakan untuk mengakses hak access permission yang dimiliki oleh setiap user yang login ke router. Dengan menggunakan grup, administrator dapat menentukan fitur atau menu apa saja yang boleh diakses oleh pengguna tertentu. Secara default, router OS menyediakan 3 grup utama, yaitu yang pertama, full. Grup ini memiliki hak akses penuh ke seluruh konfigurasi router. User dalam grup ini dapat melihat, mengubah, menambah, maupun menghapus semua perubahan pengaturan pada router. Nah, yang full ini kita sudah praktekkan ke dalam admin yang diganti menjadi user itu, teman-teman. Nah, untuk ward ini, ward adalah grup ini memiliki hak untuk melihat dan mengubah konfigurasi itu, tapi tidak memiliki semua hak administratif seperti grup full. Biasanya digunakan untuk fungsi yang membantu pengelolaan jaringan. Jadi word ini hampir sama dengan full, namun untuk full ini dia mempunyai akses penuh, sedangkan word ini hanya beberapa akses yang bisa dia pakai gitu, teman. Misalnya mengganti IP address, word ini bisa, tapi menggunakan user mereka tidak bisa, teman-teman. Lalu untuk yang read yang tadi kita praktekkan, grup ini hanya memiliki hak akses untuk melihat konfigurasi router tanpa bisa melakukan perubahan. Grup ini biasanya digunakan untuk monitoring atau audit jaringan, teman-teman. Lalu kita coba ya, teman-teman. Di sini kita akan mencoba yang write, teman-teman, karena tadi kita berhasil menggunakan write dan full, kita akan menggunakan write-nya. Misalnya ini write, kita ganti ke write. User satu ini kita langsung aja tanpa password, kita apply, lalu kita oke. Kita buka terminal baru, lalu usernya kita ganti user 1, lalu enter. Nah, di sini kita bisa lihat di sini untuk IP bisa diubah, teman-teman, tuh bisa di-rename, namun untuk yang user kalian tidak bisa mengubah, teman-teman. Tidak bisa menambahkan. Jadi yang hanya bisa menambahkan adalah accessful, teman-teman. Seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin cukup seperti itu saja kita pembahasan materi tentang basic configuration. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.